Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Nah, silakan kalian simak kembali video yang Ustadz rekam materi melalui Zoom pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebentar sambil Ustadz mempersilakan yang lain untuk masuk. Solih-solihah yang Ustadz hormati, yang Ustadz cintai, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali sejarah kebudayaan Islam kelas 6, pelajaran 3, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin A, agama Islam masuk ke Indonesia. Di antaranya ada beberapa cara, yaitu lewat perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang terakhir melalui kesenian. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari penjelasan yang Ustadz sampaikan pada hari Selasa yang telah lalu, yaitu poin B, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera, yang disusun oleh Ustadz Huda. Nah, selamat bergabung, lanjut saja untuk yang baru bergabung. Selanjutnya, jadi tokoh penyebar agama Islam itu tidak hanya ada di Jawa saja, tapi juga ada di Sumatera. Nah, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera diantaranya yaitu Sultan Malikus Soleh nomor 1, nomor 2 Sultan Malik At-Thohir II, nomor 3 Sultan Alauddin Riyad Shah, yang keempat Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi berkembang pesatnya Islam di pesisir timur dan utara di Pulau Sumatera itu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Di antaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai, dan kedua adalah Kerajaan Aceh. Jadi Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia, yang kerajaan tersebut adalah kerajaan Islam. Demikian pula di Sumatera Barat banyak bermunculan tokoh-tokoh ulama terkemuka yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam, agama Islam. Jadi ada berapa tokoh? Ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tokoh besar yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Yang pertama yaitu Sultan Malikus Soleh. Nah, di sini Sultan Malikus Soleh, beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Ya, jadi sebelum masuk Islam beliau bernama Merah Selu. Dalam pengembaraannya, ceritanya beliau berkembara. Beliau bertemu dengan seorang ulama dari Mekah bernama Syekh Ismail. Jadi ada beberapa ulama yang datang dari Mekah, dan kebetulan beliau bertemu dengan ulama dari Mekah yang bernama Syekh Ismail. Nah, beliau berguru kepada Syekh Ismail ini. Nah, Merah Selu ini, atau nanti ketika masuk Islam bernama Sultan Malikus Soleh, tertarik dengan ajaran Islam serta mengagumi Syekh Ismail, ya, mengagumi keteladanan dari Syekh Ismail. Setelah masuk Islam, Sultan Malikus Soleh atau Malikus Soleh mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai. Inilah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi pertama kerajaan Islam di Indonesia itu Samudra Pasai yang ada di Sumatera sana, di barat sana. Nah, sebagai Sultan Islam, beliau sangat giat menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok-pelosok desa yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi beliau setelah menjadi sultan, setelah menjadi raja, beliau menyebarkan agama Islam hingga pelosok-pelosok.
Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Sultan Malik At-Thohir II. Ya, beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Jadi setelah Sultan Malik Soleh, terus kemudian ada Sultan Malik At-Thohir II yang menjadi sultan ketiga. Ya, nama sebelum menjadi sultan, ya, jadi namanya adalah Ahmad, sehingga beliau juga dipanggil dengan nama Sultan Ahmad, karena sebelum menjadi sultan itu namanya Ahmad. Setelah menjadi sultan, beliau mendapat gelar Sultan Malik At-Thohir II. Nah, pada zaman pemerintahan beliau ini, agama Islam semakin berkembang pesat, sehingga beliau adalah sultan yang sangat giat menyebarkan agama Islam, karena beliau giat menyebarkan agama Islam. Tolong ini kok dicoret-coret ya. Nah, sehingga agama Islam menyebar ke seluruh pelosok Sumatera. Nah, kegigihan Sultan Malik At-Thohir II ini diberitakan pula oleh Ibnu Battuta, seorang ulama sekaligus pengembara dari Maroko. Jadi kisah keteladanan kegigihan ya Sultan Samudra Pasai ketiga ini, Sultan Malik At-Thohir II ini diceritakan oleh seorang ulama Ibnu Battuta dari Maroko. Selanjutnya Sultan Alauddin Riyad Shah. Jadi beliau ini adalah Sultan Aceh ketiga. Jadi ada dua kerajaan besar di Sumatera. Yang pertama Samudra Pasai, yang kedua adalah kerajaan Aceh. Ya. Jadi Sultan Alauddin Riyad Shah ini adalah Sultan Aceh yang ketiga. Pada masa pemerintahan beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India. Ya, jadi mendatangkan ulama ke kerajaan beliau ini, ke kerajaan Aceh, ya, untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Jadi diajarkan agama Islam di situ. Setelah itu, beliau juga sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Sumatera, karena beliau mengirimkan para juru dakwah yang sudah diajari tadi ke pelosok-pelosok desa, ke pelosok-pelosok Sumatera, di dalam hutan. Ya, dulu itu karena masih hutan belantara, beliau mengirim ya ulama-ulama juru dakwah yang sudah mumpuni ke pelosok-pelosok Sumatera sana, sehingga ajaran Islam berkembang pesat di Sumatera. Bahkan beliau juga mengirimkan juru dakwahnya ke Minangkabau, Sumatera Barat. Terus yang terakhir, seorang tokoh penyebar agama Islam di Sumatera, yaitu bernama Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda, beliau adalah sultan terkenal di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Jadi ketika beliau memimpin Kesultanan Aceh, ini kerajaan Aceh puncak-puncaknya ya. Jadi luar biasa kemajuan pesat yang dialami oleh kerajaan Aceh pada waktu itu ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, rakyatnya makmur dan negerinya aman. Kenapa? Karena beliau ini mengelola pemerintahnya dengan perdagangan. Jadi banyak sekali roda perdagangan itu yang berputar, sehingga rakyatnya menjadi makmur, sehingga banyak orang yang kaya, tidak ada orang yang sengsara seperti itu. Jadi rata-rata kesejahteraan rakyatnya terjamin, dan juga keamanannya ketika sudah rakyatnya sudah terjamin, maka akan juga ikut terjamin keamanannya. Nah, Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke pesisir Sumatera Barat dan Indrapura. Jadi sampai ke Sumatera Barat sana beliau berdakwah menyebarkan agama Islam ya, dari kerajaan Aceh ini sampai ke Indrapura. Dan Sultan Iskandar Muda ini mendirikan sebuah masjid. Ya, beliau ini mendirikan sebuah masjid yang indah dan megah, sangat terkenal, yaitu Masjid Baitur Rahman.
ya. Beliau ini mendirikan masjid. Di sini ada gambarnya yang Ustadz ambil. Ini adalah masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, pada 2004 insya Allah terjadi tsunami di Aceh. Masjid ini masih berdiri kokoh. Jadi luar biasa. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, masjid ini berdiri kokoh ketika dihantam oleh tsunami. Ini luar biasa ya. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi masjid yang sangat terkenal yaitu bernama Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Jadi agama Islam itu pertama kali masuk ke Sumatera itu tercatat Sumatera Barat pada abad ke-7 ya, di mana tepatnya pada tahun 674 Masehi. Setelah didapati masyarakat Arab pesisir timur Pulau Sumatera selain berdagang, secara perlahan mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang melalui aliran sungai bermuara timur Pulau Sumatera seperti Sungai Batanghari. Penyebaran agama Islam di Sumatera Barat adalah atas jasa para ulama yang datang dari Aceh pada zaman Sultan Alauddin Riyad Shah dan zaman Sultan Iskandar Muda. Salah seorang ulama yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Jadi ada dua tokoh yang berjasa menyebarkan agama Islam, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah dan Sultan Iskandar Muda. Nah, juga ada tokoh penyebar agama Islam lain yang dari Sumatera Barat, yaitu Syekh Burhanuddin. Sebelum menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat, beliau pernah tinggal di Aceh. Nah, itulah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Sumatera, terutama di Sumatera Barat. Ya, jadi nanti anda sekalian bisa dilihat lagi materi pada hari ini. Tolong jangan dicoret-coret layarnya. Nah, ini kalian bisa lihat juga di buku paket SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 di halaman 51 ya, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera. Nah, setelah Zoom ini, setelah video Ustadz share, ada nanti soal yang harus Ananda Solisolia kerjakan. Soalnya yang berkaitan dengan materi yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Baik, Ananda sekalian, terima kasih ya sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Jadi itu yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.